Ya, apa kabar? Pak Baik, Eka, Mas Imam. salam Victorian buat teman-teman Victorian semuanya. Jumpa lagi. Thank you undangannya nih ya. Siap, saya terima kasih Pak Eka sudah bisa berkunjung di Iya. tempat kami podcast Victorian ini. Terus terang saya excited jujur karena termasuk Pak Eka ini mentor saya juga sebenarnya. Masih sama-sama belajar. 2005 begitu Pak Eka. 2005 ya. Saya menjadi anak buahnya Pak Eka. Itu berarti kantor masih di Sultan Agung. Sultan Agung, betul Pak Eka. Dulu yang ngajak siapa ya, Mas Imam? Pak Eka langsung. Oh, direct langsung. Oh, Langsung. jadi lihat iklan saya waktu itu ya. Saya bukan Pak Eka. Pak Eka banyak Ya. banyak anak buah jadi lupa. Iya, Pak lupa. Eka. Jadi saya waktu itu niatnya prospek Pak Eka. Oh, iya. Saya prospek, Pak Eka lihat kartu nama saya, kenapa nggak jadi? Masih balik ya. Pak Eka prospek balik saya lagi. Iya. Oke. Jadi gimana Pak Eka kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik. Masih tetap stabil nih. Nah, ya harus physically. ya. Harus olahraga, jangan Olahraga? lupa. Iya. Masih rajin olahraga? Harus jogging sekarang, Se- jogging sama nge-gym. Hampir tiap hari. Hampir tiap hari Pak Eka. Oh, masih apa olahraga ya? Ya baru nih mau mulai olahraga, dulunya Gitu. jarang. Ya, harus. Iya benar itu. Kalau enggak apa, kita investasi untuk hari tua Iya, ya. benar. Di Salah sini satunya saya mau untuk merasakan kesehatan. Olahraga penting ya Pak Eka. Penting. Sebenarnya murah mungkin Pak Eka. Ya murah lah, lari kan paling kita modal Iya. sepatu aja kan. Betul. Nge-gym juga Betul. kita paling berapa sih bulanannya. Betul. Jadi ya terbukti kan kalau kita dari yang sebelumnya tidak pernah olahraga kemudian ini rajin olahraga, sebelumnya mungkin sering 3 bulan sekali kita gopok lah istilahnya Iya, ya, gampang flu dan sebagainya, begitu olahraga itu udah jarang terjadi. Jarang terjadi. Jadi kalau orang bilang sakit itu mahal, sebenarnya keliru ya. Sakit sebenarnya murah kalau di Ya kita preventif dengan preventif dari olahraga. awal. Gitu. Pak Eka, gimana? Ya. Kalau boleh tahu nih cerita-cerita, saya dengar Pak Eka kalau nggak salah, oh ya bagi pemirsa sekalian Pak Eka ini direktur AIA agensinya namanya Star Vision ya. Malang Star Vision Agency. Malang, nama janjinya Malang Star Star Vision Vision. Agency. Di Betul. komandoi Pak Eka langsung. Saya selaku agency owner lah ya Siap. istilahnya, atau kalau title-nya itu senior agency director. Ya. Sudah berapa lama Pak Eka? Boleh tahu? Tahun ini jalan nanti September mau 28 tahun. Wow, 28 tahun. Jadi Pak. start tahun 94 ya. Saya belum kuliah, masih SMA itu Pak Eka. Lulus berapa tahun berapa? Saya 96, Pak. Oh 96, oh, 96. berarti adik kelas. Saya 93 lulus. Oh. Kemudian setahun karena UMPTN pertamanya mau ke ITB nggak lolos. Tahun ambil D1 aja Iya. sambil persiapan UMPTN Iya. Brawijaya waktu itu. Iya. 94 masuk teknik Iya. mesin, dan waktu itu berpikir ya harus mandiri karena kan saya dari keluarga yang ya sederhana lah ya. Sederhana. Karena saya anak yatim, ayah sudah meninggal sejak saya bayi gitu ya. Oh. Jadi tinggal ibu aja. Jadi waktu itu pengen ya, kalau bisa meringankan beban ibu saya harus cari uang gitu. Saudara ada. Saya ada adik gitu ya, adik sambung. Kalau dari ayah saya cuma saya sendiri dan tunggal gitu. Jadi waktu itu ngelamar tuh Mas. Iya. Di lamar ada iklan di Jawa Pos Radar Malang. Ya zaman dulu masih Jawa Pos ya. Nggak ada yang Jawa Portal ya, Iya, Jawa iya, Pos iya. Radar Malang. Lipo Live itu namanya, Lipo Live, dicari marketing eksekutif. Kita nggak tahu marketing itu kerjanya apa waktu itu kan, karena belum pernah kerja. Belum Nah, ada. Jadi akhirnya kirim, dipanggil, interview, alhamdulillah kalau lolos. Ya Oke. baru itu tahu ini jualan asuransi. Ya sambil saya kuliah. Jadi saya kuliah pagi kan jam 6 sampai jam 1 itu teknik mesin Brawijaya. Siangnya saya ke kantor. Kantornya di Ijen 79. Sekarang yang jadi latar Ijen itu. Jadi di situ Orang tua yang masih, satu- mohon maaf, Mama waktu masih itu sanggup. Mama masih dulu waktu itu masih tinggal, kita kan aslinya dari Pandaan ya. Dari Pandaan. Jadi saya di Malang kos gitu. Ya dari situ belajar pertama ya tentunya hal baru tidak langsung bisa gitu ya, apalagi tidak ada keluarga di Malang, benar-benar perantauan. Ya kita kan passing. Ya. Jadi door to door dari jalan ini ya, jalan Esparman ini showroom saya datengin gitu kan. Jadi pasar besar,
Waktu itu masih jalan kaki atau naik motor? Waktu itu ada motor, alhamdulillah ada motor. Saya ingat saya Astra ya Pak Eka pernah cerita. Iya, Astra Prima atau Astra apa Prima yang 70 itu Pak, iya. Jadi itu terus ya kadang kalau keluar kota kebetulan waktu itu Lipolev ada istilahnya mobil operasional tapi kita ngisi bensin gitu. Ya itu minjem mobil kantor. Ya alhamdulillah 3 bulan pertama berusaha jualan asuransi gagal, artinya nggak ada nasabah sama sekali, nggak ada. Waktu itu udah sempat mau give up ya, artinya kan kalau kita di asuransi nggak ada gaji, betul, nggak ada gaji, mungkin sama seperti di sini kan mas ya, artinya ya kita udah keluar operasional ya keluar bensin nggak salah ya, tapi nggak ada hasil gitu. Tapi waktu itu saya berpikirnya kan nggak ada pilihan lain, saya ijazah SMA bisa dibilang kan, S1 kan masih kuliah belum selesai. Kalau saya melamar di pekerjaan lain mungkin diterima jadi satpam atau office boy gitu ya, atau mungkin staff admin biasa gitu ya. Yang mana saya sambil kuliah juga nggak bisa, karena kan saya kuliahnya pagi jam 6 sampai jam 1. Kalau kita kerja di tempat lain kan ya harus jam kerja juga kan. Akhirnya ya sama saya sudah tekad memang niatnya mau mandiri, ya saya coba terus. Ya alhamdulillah di bulan keempat baru closing, dapat 1 nasabah di Pandaan, kebetulan temannya mama saya, toko bangunan gitu, dan masih Ciklin ya. Itu ikut asuransi premi 700.000 aja per 3 bulan. Wah, per 3 bulan banget gitu ya. Dapat komisi 40% waktu itu, lumayan ya. Cuma 200 ribuan. Iya. Tapi 200 ribu tahun segitu besar. Ya lumayan lah, bisa waktu itu buat bayar kos bisa. Iya bisa banget. Bisa. Ya kos-kosan masih di angka 200-300 ribu. Makan 800 rupiah kalau nggak salah. Ya dapat. Udah ayam itu. Nah, jadi alhamdulillah dari itu akhirnya ada semangat, dan ternyata apa yang saya sudah prospek di 3 bulan sebelumnya itu mulai menuai di Januari, Februari, dan disitulah ternyata ya saya bisa bisnis asuransi, walaupun dalam perjalanannya sempat namanya anak muda yang masih mencari jati diri ya. Sempat begitu saya sudah dapat hasil dari AIA, sudah dapat trip ke luar negeri tahun 98, saya jadi 4 tahun dari sejak saya join, saya udah promosi jadi supervisor waktu itu. Kemudian dapat trip ke Australia, pertama kali ke luar negeri ya dapatnya dari AIA gitu ya. Nah berarti kan udah dapat income lumayan, ada tabungan. Nah mulai tergoda tuh, lifestyle-nya udah naik nih. Tergoda pengen bisnis lain gitu. Oh, bukan lifestyle-nya juga. Bukan. Jadi pengen nyoba bisnis lain. Oke, siap. Waktu itu kan ada Krismon ya, 9798 Krismon. Apa nih, lihat orang-orang di Jakarta pada bikin garage sale tuh jual barang bekas gitu ya. Oh iya. Nah, saya kepikir, kita bikinlah di sini, kan saya dulu tinggalnya di Rampal gitu ya. Jadi kita bikin di garasi, terus kok rame gitu, awal-awal rame. Ya, sampai akhirnya barang bekas ya? Barang bekas, baju bekas, TV, handphone bekas, pokoknya semua bekas gitu kan. Orang-orang mungkin karena Krismon kan banyak yang jual tuh ya, karena butuh duit ya, atau titip jual lah, kita bantu. Nah akhirnya waktu itu sempat nggak fokus di asuransinya ya. Sempat setahun 2 tahun sempat saya buka juga di Sarina waktu itu ya, bikin yang galeri second gitu ya, beda nama gitu aja, joinan sama teman saya. Tapi ternyata Krismon kan berlalu ya, tahun 99 udah berlalu. Orang sudah demand pasar untuk barang bekas yang menurun ya. Jadi otomatis income kita juga turun gitu. Betul. Orang daripada beli bekas, apalagi waktu itu serbuan barang Cina ya. Mulai tahun 99 mulai barang Cina masuk, DVD player itu 300.000 aja dapat ya kan. TV 500.000 yang 14 in dapat ya. Jadi orang daripada beli second, ini beli baru ya kan. Baju di harga di tempat murah, tren dulu. Jadi akhirnya istilahnya bisa dibilang tutup bisnis itu. Plus comeback ya, plus dalam perjalanan itu saya coba jual beli mobil ya, pengen coba sih jual beli mobil juga kan, mobil second gitu ya kan. Kalau kemarin kan barang-barang istilahnya receh, gede gitu ya, modal omsetnya lebih gede.
Tapi ya tadi mungkin ya nggak berjodoh di situ. Pertama kali beli mobil karena nggak ngerti ngecek surat-surat itu bagaimana, ya. Iya. Lihat iklan di Jawa Pos, iklan Jitu itu kok murah gitu ya. Beli. Nah, saya beli Panther, mobil Panther, murah di bawah harga pasar. Nah, saya nggak curiga, kelihatan BPKB asli dan sebagainya, nggak ngecek dulu di Samsat. Terus orangnya minta transaksi tunai, udah, terus saya beli, saya jual lagi kan, udah laku, untung waktu itu untung 10 juta, lumayan lah ya. Tapi nggak berapa lama, 3 bulan nggak salah, tiba-tiba malam-malam ada polisi datang ke rumah, gitu. Bilang, wah ini mobilnya yang bapak jual itu mobil curian, gitu. Surat-suratnya palsu. Jadi waktu itu urusan polisi lah ya. Nah jadinya nggak jadi untung, jadi saya akhirnya kita damai, balikin separuh lah dari nilai mobil itu gitu loh. Karena sisa duitnya sih separuh. Akhirnya comeback lagi ke asuransi karena ini kan gagal otomatis gitu. Ya itu, terus ternyata ya dari asuransi itu saya bisa bangkit. Tergoda lagi di 2003 pengen bisnis lain lagi gitu ya. Dari uang hasil asuransi cemplungin situ, gagal lagi. Di mana? Waktu itu bikin bisnis dulu sempet musim itu kayak membership, kayak semacam member gitu loh. Di tahun 2003. Kayak arisan, bikin kartu diskon dulu saya. Kartu diskon di beberapa saya bikin klub jutawan gitu. Klub jutawan. Dulu kan ada namanya arisan gitu, arisan berantai. Nah kita bikin. Tapi ternyata juga yang create tuh Pak Eka dan saya create, terus saya bikin beli softwarenya gitu kan. Jadi kalau orang beli kartu ini seharga berapa waktu itu, 100.000 atau 50.000, dapat kartu diskon, bisa dipakai diskon di mana-mana. Plus nanti dia dapat bonus dari jaringan. Ya, kalau dia rekrut member. Pak Eka ada ide itu awal dari ada teman. Dulu lihat kok banyak waktu itu musim istilahnya tadi arisan berantai gitu. Nah, tapi ternyata ya tadilah itu musiman ya, cuma bertahan 9 bulan, modal habis, ya sudah balik lagi asuransi. Dan ternyata memang dari situ ya saya ini ibarat kata orang makomnya itu asuransi, jadi orang asuransi gitu. Jadi dari posisi bisa dibilang bangkrut lah ya waktu itu tahun saya masih ingat itu bulan September atau Oktober 2003. 2003. Ya kan? Jadi sisa uang saldo itu di bawah 10 juta lah ya gitu. Terus saya putuskan bangkit, saya fokus, ya Allah kalau saya memang rezeki saya di asuransi, ya bikin saya bisa bangkit lagi di sini. Dan ternyata waktu itu saya fokus, saya bikin tim saya, kita briefing, pertama kali kita bikin strategi group selling waktu itu. Jadi dulu kan kalau kita jualan asuransi hanya satu orang nawarin, ya udah biasa tanpa ada promo gitu ya. Nah, saya berpikir bagaimana bikin orang itu ada gimmicknya. Kalau kayak bank itu kan ada undian tahapan, dapat mobil gitu ya. Nah, kita bikin. Nah, kalau bank kan seluruh Indonesia. Kita bikin per nasabah dulu buka premi 15 juta, dapat satu kupon undian. Kita kumpulin 50 nasabah, kita undi nantinya. Ada satu mobil, waktu itu pertama kali mobil Kijang LGX, masih belum Innova LGX. Terus nanti ada hadiah hiburan yang lain-lain ya kan, ada TV, kulkas dan sebagainya. Jadi semua dapat hadiah. Dan ternyata lebih gampang kita jualannya gitu ya. Jadi dari tim saya kita kejar poin, dapat poin, kita undi pertama di Hotel Regent gitu. Target kita 50 poin, tapi ternyata kalau cuma 45 kita hitung masih masuk. Ya udah kita undi. Disitulah Mas, jadi dari posisi istilahnya itu posisi Pak Eka masih di under seseorang? Enggak, saya udah AD waktu itu. Saya 98 supervisor, tahun 2000 sudah jadi unit manager. Kemudian 2001 itu associate agency manager, 2002 sudah jadi agency director. Kalau ada AD. Jadi itu berarti semacam kalau di bisnis real itu kayak saya dikasih koreksi Pak Eka, agensi direktur itu semacam partnership ya. Iya, kayaknya betul. Jadi kayak kita kalau sistemnya asuransi sepertinya model franchise, tapi ini bisa dibilang kemitraan lah ya. Iya, bisa dibilang Pak Eka ini owner sebenarnya, owner lokal. Betul. Jadi gitu agency owner
kita bermitra dengan AIA, karena AIA ini kan ibaratnya pabriknya gitu ya. Jadi pabrik asuransinya dia kan tidak memasarkan langsung, dia membutuhkan agensi-agensi seperti kita. Ketika Pak Eka jadi agency owner, saya bisa bilang begitu, terus tergoda untuk berbisnis tadi itu. Sempat itu, makanya sempat tergoda karena udah lumayan. Padahal sudah jadi owner Pak. Udah, betul. Ya itulah kadang waktu itu kan saya masih umur, waktu jadi AD itu saya jadi AD termuda se Indonesia, umur 27. 2002 kan? 2002. Iya, 2002. Jadi kadang tadi kita punya ambisi, keinginan, ya kurang mensyukuri ya yang ada. Nah, itu jadi pelajaran hidup. Tapi juga wajar kan, mereka ingin mungkin orang selalu memandang pengusaha itu kan. Iya, itu. Mungkin mereka ingin jadi pengusaha juga. Ya, jadi pengen usaha lain lah ya. Gitu. Lain. Tapi ternyata memang dari situ pelajaran hidupnya adalah setiap orang kadang ada spesialisasi masing-masing. Kalau semuanya misalkan jadi pengusaha yang multi bisnis ya. Terus siapa yang jadi spesialisasinya gitu kan gitu. Jadi saya spesialisasi di asuransi, ya udah gitu. Kayak Mas Imam mungkin spesialisasinya di dunia forex kan ya. Udah lanjutkan aja. Kan harus ada ahli ya, makanya kayak dokter kan ada dokter spesialis betul. Nggak semuanya dokter umum kan gitu. Ya alhamdulillah dari situ Mas, akhirnya di 2004 ya saya menjadi the best agency nasional ya. Jadi dari 2002 itu waktu pertama jadi AD saya ranking paling bontot gitu ya. Jadi kita kurang lebih ada 100 agensi seluruh Indonesia, kita ranking 100 gitu ya. Kemudian setelah saya fokus gitu ya di akhir 2003 itu, kemudian 2004 kita lakukan strategi yang ini ternyata kan berhasil bikin group selling itu. Kita lakukan terus. Alhamdulillah dari posisi bontot 2004 nomor 1 nasional. Fokus. Jadi ya memang ternyata kekuatan fokus itu luar biasa. Kalau kita sudah dan kita sudah yakini, punya passion, punya belief yang kuat, itu ya bikin sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena kalau dipikir kan nggak mungkin ranking 100 kok naik istilahnya quantum leap kan ya. Iya betul. Dari 100 naik ke 1 kan jaraknya jauh sekali gitu. Persis. Gitu. Dan akhirnya di level mungkin menurut saya di level ribuan 2005 Pak Eka ikut, kalau nggak salah ikut di Apprentice. Iya 2005 betul. 2005 di Apprentice dan di antara ribuan mungkin. Nah Pak Eka termasuk 10 besar. Iya. Ya gitu betul. Terpilih. Jadi di samping itu juga karena saya The Best 2004 itu saya diminta mewakili AIA untuk ke ajang Indonesia Sales Award yang dilakukan oleh Mark Plus waktu itu, Lembaga Hermawan Kertajaya. Jadi dia kerjasama sama majalah Warta Ekonomi membuat satu istilahnya kompetisi untuk dunia sales. Jadi sales manager terbaik siapa dari industri keuangan, dari non industri keuangan dan sebagainya. Nah saya mewakili dari industri keuangan. Jadi kita ya kayak gini di forum, di interview beberapa panelis ya. Ya saya ceritakan prestasi saya menjadi nomor 1 bagaimana itu yang kita lakukan. Ternyata presentasi saya membuat juri-jurinya pilih saya jadi the best sales manager ya tadi di Indonesia di ajang itu. Jadi itu ya prestasi yang membanggakan lah buat saya. Kalau anak-anak yang pernah kenal saya pasti kadang-kadang namanya Pak Eka pernah saya sebutin. Oh gitu. Terus terang Pak Eka. Jadi kira-kira apa yang bisa membuat mungkin salah satu dari proses perjalanan sementara ini yang tadi dijelasin sampai AD 2005 dan Pak Eka bisa number 1 dari 100 apa kira-kira mungkin kiat-kiat Pak Eka ya? Yang pertama memang ternyata dalam kita melakukan satu bisnis ataupun pekerjaan apapun lah ya, itu harus fokus, itu yang utama. Jadi kita nggak bisa mau banyak hal kita kerjain, kita fokus dan apa yang menjadi bisa dibilang tadi yang kita cocok banget di bidang apa gitu ya, passionnya. Nah kemudian ya pasti kekuatan doa juga ya, kita doa, tanpa doa ya usaha akan sia-sia. Jadi seperti tadi di saat saya terpuruk, saya berdoa ya sama Allah, ya minta diberi kesempatan lagi untuk bisa bangkit dan saya akan fokus kalau memang ini jodoh saya, ya udah saya akan. Dan memang setelah itu saya udah nggak berani lagi untuk istilahnya macam-macam lagi gitu ya. Fokus aja di asuransi sampai detik ini. Jadi
ya nggak kerasa 28 tahun gitu. Dan alhamdulillah dari 2004 itu sampai kurang lebih 7 tahun lah ya, itu saya selalu jadi dubes nasional ya, kayak mungkin Ayah ya termasuk salah satu legendanya Ayah lah. Saya percaya itu Pak Eka, karena saya tahu banget Pak Eka ya, bahwa orang tahu Ayah, orang pasti tahu Pak Eka. Serius ini bukan basa-basi Pak Eka. Tapi kalau boleh tahu Pak Eka, selain datang fokus gitu, mungkin secara leadership yang Pak Eka pelajari, karena di situ kan bicara dengan manajer kan. Ya, jadi kemudian juga kita sebagai leader tentunya kita harus selalu berinvestasi, khususnya kalau kata Pak Tung Desem, investasi terbaik adalah investasi leher ke atas, ya kan, investasi untuk belajar. Waktu itu tahun 2004 saya masih ingat, waktu di meeting nasional gitu, ada salah satu Vice President Directornya AIA waktu itu Pak Budi Suwarto, dia memperkenalkan namanya Certified Financial Planner. Jadi satu istilahnya profesi di dunia financial planning. Ya, gitu. Dan itu hal yang pertama terjadi yang masuk Indonesia tahun 2004 itu. Dan dia presentasi bahwasanya industri keuangan Indonesia akan membutuhkan ini gitu ya. Karena orang ke depan akan semakin melek, butuh diedukasi, butuh dijelaskan pentingnya perencanaan keuangan khususnya untuk keluarga ya. Dan waktu itu saya nggak pikir panjang karena saya pengen belajar sukses. Ya, saya langsung daftar. Walaupun di Malang belum ada, di UNER belum ada. Pertama itu buka di BINUS di Jakarta, di Senayan, di Hang Lekir itu. Jadi sekarang di belakangnya Plaza Senayan City. Jadi kelasnya hanya weekend, Sabtu ya, Sabtu Minggu atau saya lupa waktu itu ya, selama 4 bulan. Online atau Pak Eka ke sana? Harus datang. Dan itulah memang yang kalau saya lihat effortnya ya. Kalau kita mau sukses ada harga yang harus dibayar. Betul. Dan saya waktu itu harga yang berani saya bayar adalah saya daftar di sana, bayar lumayan mahal. Pasti. Hitungan waktu itu 2004 kita sudah harus bayar 10 juta gitu ya, untuk selesai 5 modul kan, 5 modul sampai ujian selesai untuk kita dapat gelar CFP ya. Kemudian setiap Jumat kadang saya angkatannya Safir Sendu kok. Saya kalau Safir Sendu dia nggak ngambil CFP, nggak tahu belakangan mungkin ngambilnya ya. Di awal-awal kan dia bikin buku dan sebagainya, dia tanpa CFP, mungkin belakangan dia ngambil ya. Jadi dia lebih ke otodidak ya, kalau saya lihat ya Safir Sendu. Nah, jadi kalau di Malang Raya ini CFP pertama ya saya. Betul. Setelah itu nggak tahu yang lain ya. Nevi, mantan rektor. Iya, itu belakangan tuh. Iya. Jadi ternyata ya ilmunya tadi kita tidak ada ilmu yang sia-sia ternyata. Walaupun ya saya harus Jumat kadang Jumat malam itu sudah terbang ke Jakarta, dan terbang kan malam belum ada bandara, terus ke Surabaya dulu. Kadang mobil nginep di bandara, kemudian saya harus hotel 1-2 malam, terus minggu balik lagi ke sini selama 4 bulan seperti itu. Tapi alhamdulillah ternyata ilmunya itu saya bisa transfer ke tim saya edukasi tim saya untuk mereka tidak sekedar jadi agen asuransi biasa, mereka harus ada jadi nilai seorang lebih financial planner. Misalkan contoh mereka belajar tentang risk management ya, yang diajarkan di financial planning. Yang itu terkait dengan asuransi. Kemudian belajar tentang investment planning, karena waktu itu kita jualnya adalah unit link ya, link yang dikaitkan, dan waktu itu bagus-bagusnya unit link karena IHSG mendukung kan, kenaikannya luar biasa. Kemudian kita punya produk juga bagus, yang mana tanpa akuisisi waktu itu, produk Aktiva itu, sehingga kita booming ya. Jadi kita dari saya belajar CFP tadi di tahun 2005 masalah belajarnya itu, efeknya itu tadi kita rasakan di 2007 tim saya itu mendapatkan omset terbesar waktu itu ya, sampai 45 miliar setahun. Untuk asuransi itu kan sesuatu gitu ya, karena belum pernah ada nasional waktu itu yang bisa omset 45 miliar. Kita bahkan sebulan pernah 8 miliar. Dari tadi tim saya ajarkan gimana misalkan kita jelaskan tentang tadi perencanaan pensiun, perencanaan education planning dan sebagainya. Orang bisa melihat future value, kenapa dia harus nabung sekian, dan efeknya
nasabah ikutnya kan nggak minimum, tapi sesuai dengan yang dia inginkan. Dia pengen 7 tahun lagi, 10 tahun lagi punya uang berapa? Kalau dia misalnya pengen punya uang 1 miliar katakanlah 10 tahun lagi, berarti kan nabungnya nggak bisa cuma 3 juta per tahun. Jadi kan kita hitung dengan future value, kemudian present value-nya berapa, ketemulah. Oh bapak harus nabungnya misalnya 50 juta gitu. Ada pendekatan penjualan yang berbeda. Iya, jadi kita lakukan bisa dibilang semacam consultative selling ya. Gitu. Iya, consultative selling. Bukan sekedar hanya produk driven atau pokoknya jual produk aja enggak gitu. Jadi saya ajarkan itu, kita juga saya bikinkan kayak software-nya pakai Excel aja biasa. Jadi kalau nasabah pengen punya uang 1 miliar 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi, oh dia harus tabung berapa sekarang? Nah itu kan ilmunya dari financial planning gitu. Ya alhamdulillah mas. Tidak semua asuransi yang model begitu, dan saya pertama jujur saya sempat jadi anak buahnya Pak Eka, di situ saya lihat beda sekali. Beda. Yang ada satu jualan biasa, ini Pak Eka jualan dengan ada nilai lebih. Nilai lebihnya di situ. Jadi makanya kalau tadi apalagi resepnya ya kita harus belajar, harus mau bayar harganya, karena ya kita fokus saja, belief aja, tapi kita nggak mau belajar ya nggak bisa. Kita harus bikin value yang berbeda dengan yang lain gitu kan, karena kita fokus kan saja, kita believe aja, tapi nggak mau belajar, iya percuma. Gitu. Harus belajar, kemudian ini kami bisa jadi potongan caption ya. Kayak di TikTok nih cocok nih tadi, benar Pak? Ya, just believe, hanya fokus, tapi nggak mau belajar, ya percuma gitu. Karena ya untuk sukses itu kan butuh ilmunya, butuh istilahnya sesuatu untuk kita punya value yang lebih dibandingkan dengan ya, karena dunia ini kan berkompetisi. Kalau kita di asuransi, agen asuransi kan bukan cuma saya, agensi juga bukan cuma saya, banyak agensi lain juga. Dan asuransi bukan hanya saja, ada yang lain. Nah itu betul ini benar-benar. Tapi selain nilai itu Pak Eka, secara leadership, selain Pak Eka memberikan nilai lebih, belajar tadi, mungkin ada hal yang lain dalam hal menyangkut teamwork. Iya, tetap loyal dengan Pak Eka. Jadi masih ada Bu siapa ya, Bu Titi masih ada. Masih ada lama-lama Bu Titin, Bu Juli. Apa yang buat jadi sampai loyal terus dengan Pak Eka? Jadi ya mungkin ya tadi kita membangun hubungan itu tidak sekedar kerja ya, tapi kita adalah keluarga. Nah, jadi itu yang kita tanamkan sih di tim. Memang kalau mungkin hampir sama seperti di Forex, kita turnovernya tinggi juga ya, keluar masuk gitu. Cuma saya yakin pada akhirnya akan ada orang-orang yang bertahan, ada orang-orang yang loyal. Yang penting tadi ya kita harus terus rekrut, harus terus training, edukasi mereka, develop mereka, dan ya memang kita tanamkan tadi filosofi di agensi kita bahwa saya together we achieve more. Kalau kita together we achieve more ya. Kalau kita ya tadi lah ada pepatah kalau kita hanya mau lari cepat ya kita bisa lari sendiri. Tapi kalau kita mau lari jauh kita lebih baik bersama-sama, lari bersama, kan? Masuk. Karena itu bagi saya karena saya kan suka jogging, suka maraton ya, itu kerasa mas. Nah, kalau kita misalkan lari cuma sprint ya, 100 meter, 500 meter sendiri sih bisa. Tapi kalau kita bicara lari 42 kilo sendiri itu istilahnya pertama lelah, capek, terus kayaknya males gitu. Nggak ada yang membantu, nggak apa ya istilahnya, nggak ada yang mensupport dan sebagainya. Minimal kalau lari bareng itu environment-nya beda. Iya, environment-nya beda. Betul ya. Jadi makanya kalau kita maraton rame-rame apalagi event gitu ya, wah semangat gitu. 42 kilo ternyata bisa juga tercapai. Adrenalin lebih bisa terbangun terus. Iya, terbangun. Ya, jadi ya itu yang kita tanamkan. Memang bagaimana membangun tim seperti itu adalah keluarga kedua kita gitu sih mas. Wah, terima kasih mentor saya nih. Saya benar ini serius, ini mentor benar. Saya pernah jadi anak buah malah. Terus kalau Pak Eka yang berikutnya mungkin di tengah pandemi ini kira-kira Pak Eka
hubungan dengan asuransi, bagaimana kondisinya sekarang Pak Eka? Ya alhamdulillah ya, kalau kita asuransi ada efek nggak, Pak? Pasti ada efek ya. Efeknya waktu kapan hari. Karena asuransi ini yang bisnis yang memang masih harus face to face ya. Karena kita menyangkut emotion selling, kita menjual dengan emosi, menjual cinta bisa dibilang ya. Kalau orang tidak cinta dengan dirinya sendiri, tidak cinta keluarganya, mereka nggak akan beli asuransi. Betul. Ya. Nah, untuk menumbuhkan rasa cinta itu kadang-kadang orang itu kan, kenapa masih banyak orang yang belum berasuransi? Karena mereka belum sadar, belum tersentuh emosionalnya, gitu loh ya. Bahwasanya kalau mereka sadar, di luar negeri udah biasa asuransi. Wah, Jepang itu sudah satu penduduknya pegang 3 polis. Jadi sudah 300% bisa dibilang penetrasinya gitu ya. Kanan kiri tanya udah punya asuransi, udah punya gitu ya. Itu sebuah apa ya, sudah menjadi budaya. Dari lahir kalau mereka nggak punya asuransi udah khawatir mereka gitu kan. Iya. Kemudian Singapura sudah kebutuhan. Jadi sebenarnya asuransi itu kan ibarat seperti kita air minum lah ya. Kalau kita nggak minum air, dehidrasi bisa mati. Kita lapar, kita nggak makan ya lama-lama mati. Kita sakit, kita nggak minum obatnya ya mati gitu. Jadi cuma di sini belum ada. Nah, disitulah butuhnya untuk edukasi. Terus masih memang harus perlu face to face. Corona kemarin itu kan banyak tadi pembatasan ya. Orang juga parno, nggak mau ketemu kita. Memang dirubah ke online, tapi kan kita masyarakatnya belum terbiasa. Ya tim kita belum terbiasa, masyarakatnya juga belum terbiasa. Trustnya belum terbentuk kan kalau online. Jadi ya ada dampak. Tapi dari satu sisi corona menyadarkan banyak masyarakat pentingnya asuransi. Karena kan tidak semua di cover pemerintah. Ada beberapa mereka yang karena nggak mau antri dan sebagainya, akhirnya mereka pilih di swasta bayar sendiri semuanya. Dan mereka membuktikan biaya rumah sakit itu mahal sekarang. Ada yang habis 500 juta, ada yang bahkan lebih dari itu. Ada yang karena apa? Kan kalau corona kemarin kan harus pakai apa? Oksigen. Kan kehabisan kan, banyak rumah sakit saking penuhnya kehabisan. Ada yang sampai harus beli sendiri kan. Dan itu kan nggak murah. Jadi makanya kalau punya asuransi lebih peace of mind, lebih tenang ya. Nah itu pembelajaran dari corona kemarin, bahwasanya kesehatan itu penting. Dan kalau udah kena wabah seperti itu, kita semuanya nggak aman gitu ya. Kan semuanya bisa tertular, tinggal bagaimana daya tahan masing-masing gitu. Jadi dan sebenarnya duitnya juga nggak hilang kan sebenarnya. Enggak. Jadi prinsipnya gini, kalau dia ikut asuransi setiap bulan itu kan bisa diambil di tahun. Iya, ada nilai savingnya juga. Nilai savingnya kalau nilai tunai ya, setelah dikurangi biaya asuransinya. Pasti ada biaya asuransi kan, karena kan dia di cover untuk kesehatan. Kalau dia sakit di rumah sakit, biaya rumah sakit di cover oleh AIA semuanya. Nah, sehingga otomatis ada biaya. Ya kayak kita asuransi mobil lah, kan ada premi yang hilang juga kan. Tapi kalau kita terjadi resiko kecelakaan, semua dibayar di bengkelnya sama asuransi tadi gitu. Jadi kalau dari pelajaran pandemi kemarin ada dampak, tapi ya alhamdulillah masyarakat tersadarkan pentingnya asuransi. Setidaknya secara omset gimana Pak? Secara omset tahun 2020 ya, pertama kali pandemi itu alhamdulillah kita nggak tumbuh, tapi paling tidak bertahan gitu ya, sama dibanding yang lalu. Yang kemarin 2021 ya masih ada pertumbuhan, tapi belum terlalu besar. Yang diharapkan di tahun inilah gitu ya. Asuransi 3 tahun terakhir semenjak pemerintahan ini kan dengan mengadakan BPJS, dampaknya gimana Pak? Jadi gini, kalau BPJS itu ibaratnya salah satu cukup bersaing sebenarnya. Iya, bersaing. Cuma itu edukasi yang efektif ke masyarakat. Ya. Justru sebenarnya edukasi yang efektif. Bahwasanya kamu kalau sakit itu perlu asuransi kesehatan. Memang yang basic BPJS ya kan. Cuma sekarang masyarakat sudah bisa menilai bahwasanya BPJS juga ada keterbatasan. Apalagi tahun ini kan sudah mau diterapkan 4 orang sekamar atau 6 orang sekamar kan. Tidak ada lagi yang VIP yang atau sendiri, nggak ada. Betul. Dan itu kan nggak nyaman. Nah kalau orang mau nyaman, bahkan BPJS sendiri orang BPJS sarankan kan, karena BPJS sudah defisit tekor ya pemerintah untuk cover klaimnya itu.
ke swasta, asuransi swasta gitu. Jadi ini malah akan jadi peluang buat kita nanti setelah aturannya di ketok nih ya, mulai dijalankan, kan BPJS menyarankan kalau mereka mau upgrade harus bermitra dengan asuransi swasta. Karena untuk mungkin juga maksudnya pemerintah, karena ada kelompok menengah yang mestinya bisa di swasta, Iya. dia masuk BPJS, Iya. di level yang paling tinggi. Betul. Nanti kalau pas nginap, Nah, dinaikin kelasnya, Iya. dia tinggal nambahnya Betul. tidak sebesar, Betul. kan gitu kan Pak? Betul, betul. Jadi tidak tepat sasaran. Pada akhirnya Nah, kebijakan itu tidak tepat sasaran iya, BPJS. betul. Makanya sekarang kan mau dibenerin nih. Ya. Bener. Bener sih, kalau orang yang kaya mau dikumpulin 4 orang sekamar Iya, kan, iya. atau 6 orang sekamar, Dia mana milih mau swasta. ya pengen yang VIP kan, VIP, gitu sendiri. Nah sementara ini ada yang pernah bisa VIP, Hmm. dia trikinya dengan Hmm. bayar BPJS kelas 1. Ah. Nanti untuk kalau memang sakit, nginap, dia baru nambah yang VIP. Betul. Kelas 1 kan bisa naik ke VIP. Kalau VIP betul. nggak bisa. Nggak bisa. Nah, karena dengan tidak adanya kelas, udah makanya ini peluang buat Peluang kita. buat Gitu. Iya. Itu mensahkan kira-kira Katanya sih tahun ini, cuma nggak tahu nih, masih belum tahu. Kan sudah diwacanakan udah. good news buat asuransi nih. Good news. Siap Pak Eka. Oke, Pak Eka mungkin kita sudah bicara pandemi, hubungannya asuransi, terkait Pak Eka yang tadi kembali yang sudah pernah sekolah tentang financial planning dan juga hubungan dengan asuransi. Di tengah pandemi ini kan Pak Eka kita kerja work from home. Dari rumah, kemudian semua by digital. Nah, muncul nih orang masyarakat yang dari rumah udah bisa menghasilkan duit. Iya, betul. Muncullah bisnis-bisnis yang mungkin Pak Eka. Jadi kita pernah ngobrol di telepon. Ini duduk, diam, dapat duit. Dapat duit. Nah, ini ngefek nggak dari sisi dunia asuransi dan dari sisi nih ada dua konteks Pak Eka sebagai melihat problematika seperti ini sebaiknya gimana Pak? Jadi gini, kalau saya ikut prihatin ya, jadi makanya ya salah satu mentor saya Pak Budi Suwarto itu sebelumnya menggalakkan satu gerakan. Nah, mungkin habis ini saya mau, karena beliau mungkin sudah pensiun, jadi saya mau mungkin nanti bareng Mas Imam. Ayo Pak Eka. Namanya INSAF, Indonesia Sadar Finansial, singkatan. Jadi kita lihat di Indonesia ini literasi keuangannya kan masih rendah ya. Dan saya lihat OJK tidak bisa berjalan sendiri di situ ya. Pak Pepti juga termasuk. Kita sebagai pelaku. Kadang kita melihat Satgas Waspada Investasi juga kurang berperan, tidak proaktif gitu ya. Nunggu ada korban dulu baru gitu ya. Nunggu ada delik pengaduan. Nah, kan kasihan masyarakat ya. Kita melihat banyak masyarakat awam yang tidak paham tentang investasi yang beresiko, akhirnya bahkan kadang uang tabungannya, bahkan mungkin dia ada jual sawah, jual rumah dan sebagainya, karena tergiur dengan iming-iming 1% sehari gitu ya. Nah, kalau kita kan yang orang yang udah teredukasi, ya logika sederhana aja kan. Kalau 1% sehari sebulan katakanlah 30%, ngapain nawarin orang gitu ya? Ya kita kelola sendiri aja duitnya kan, kita pinjam di bank. Pinjam di bank kan cuma berapa setahun sekarang, apalagi bunga lagi murah 10% katakanlah gitu ya kan. Sebulan cuma kurang dari 1%, dapat sebulan 30%. Kita perkaya diri sendiri kan kalau orang yang istilahnya ngerti ya. Nah, sekarang diajak orang untuk join ke situ. Nah, kita mengenal namanya skema Ponzi kan. Jadi ini tinggal meletusnya. Dari zaman dulu Mas sejarahnya lihat ya, Ponzi. sejarahnya kita dulu ada pohon emas lah, pohon Seven Diamond dan sebagainya, dan akhirnya kan juga begitu, MMM dan sebagainya. Jadi ini kan cuma MMM tahu juga Pak. Tahu. Triple M. Cuma sekarang kan kalau dulu mereka bikin medianya MLM ya kan, gitu casingnya gitu. Sekarang casingnya bisnis saya nih. Jadi mereka ini ganti baju aja gitu, ganti baju. Jadi skema Ponzi pakai forex gitu kan, dengan menjual robot trading gitu kan. Jadi kalau saya boleh buka dikit nih Pak. Salah satu founder di antara yang punya ini biar dengar aja. Itu yang ngajarin saya. Begitu ya? Kaget aja udah pegang uang triliunan ini. Nah, makanya saya pikir, saya lihat itu, saya ngikutin. Wah, salah satu ada founder yang robot trading yang lagi rame-rame juga orang Malang. Wah,
Wah. Saya nggak sebut nama nih, Pak. Iya, kita nggak sebut nama, cuma luar biasa gitu ya. Luar Cuma biasa. kita dari sisi moralitas ya, kita Betul. sebagai praktisi dunia keuangan, di mana kita kan tidak sekedar hanya cari duit saja, tapi Persis. kita juga punya tanggung jawab moral. Betul. Jadi saya aja kadang kalau nasabah misalkan ada klaim itu masih katakanlah belum beres, tapi itu terbeban ya. Kemudian kemarin juga misalkan ya namanya resiko pasar ya, kalau unit link kan bisa naik bisa Unit link, turun ya. Ya, NAV-nya. itu juga ya kita jelaskan ke nasabah memang ada risiko Uang ya, sahamnya lagi. tapi itu nggak sampai hilang kan uangnya Ya. gitu ya. Tapi kalau ini kan sampai hilang, sampai sekarang udah nggak bisa WD katanya kan, nggak bisa kejelasan. WD, nggak ada kejelasan. Ada yang di margin call Iya. massal gitu. Saya ngikutin itu ya. Iya, kasihan Mas, kasihan. Jadi makanya di satu sisi kita perlu mengedukasi masyarakat tentang investasi yang benar. Persis. Jadi misalkan kita edukasi tentang risk profile ya. Masyarakat ini kan tidak paham bahwasanya high risk, high return ya, high return, high risk ya. Iya. Nggak ada low risk, Low risk, high return. ya apa low risk, high return nggak ada gitu kan, nggak ada. Jadi mereka mikirnya kalau misalkan returnnya sebulan 30%, berarti low, itu nggak ada risiko. nggak ada risiko, di ini nggak ada risiko, aman dan semuanya, nggak mungkin gitu. Iya. Kalau sudah sebulan 30% risikonya tinggi banget gitu ya kan. Jadi ya harus siap kehilangan uang. Iya, Ya. betul. Nah ini yang mungkin kita harus edukasi. Ada yang namanya forex, ada yang namanya saham, ada yang namanya obligasi, ada yang namanya asuransi, ya kan? Ada yang namanya deposito, tabungan. Dan ini ya perlu mungkin kayak kita orang-orang industri keuangan nanti ngajak teman-teman dari ya industri saham juga dan semuanya mengedukasi masyarakat supaya tidak ada lagi korban-korban investasi bodong yang seperti kemarin. Sebelum kejadian itu dulu berapa tahun yang lalu Pak Ekas, kalau boleh saya potong, itu saya pernah mau pingin buat medsos, IG, Instagram itu judulnya IG komunitas Exmut, eksekutif muda. Niat awalnya untuk kita mengumpulkan para manajer-manajer yang di bidang finansial market, apa di situ asuransi dan sebagainya. Kita duduk bareng, kita membangun branding bareng. Di situ mau jualan silakan, tapi kita saling berikan vibe yang positif, minimal melalui media. Betul. Itu sebelum kejadian pandemi ada pemikiran ke sana Pak Eka. Dan kedua ini bagus. Saya nanti mau nanya tentang insaf nih Pak Eka. Itu maksudnya apa? Karena tadi kepikiran di awal tadi saya ingin dengan edukasi. Kami selama ini kerjasama dengan banyak kampus Pak Eka. Oke. Boleh kita? Boleh. Kami MOU dengan real MOU dengan kampus. Jadi kalau saya biasanya ngajarin anak-anak kampus itu ada 3 financial market, ada pasar bermodal, pasar berjangka, dan pasar uang. Pasar uang itu ada bank dan non-bank. Non-bank itu ada asuransi, ada leasing. Nah itu kita bisa dari praktisi-praktisi bisa ngajar. Iya, betul. Jadi kita masukkan ke kurikulum. Betul, Pak Eka. bisa dimulai dari teman-teman mahasiswa ya kan, mereka diedukasi Secara tentang- sejak dini. Iya, sejak dini tentang resiko pasar, Yes. tentang ya contoh lah sekarang misalkan kita bicara kan tidak hanya dari dunia investasi, dari misalkan dunia kredit juga. Yes. Kan, banyak orang sekarang banyak pinjol ilegal dan sebagainya. Kan sekarang yang ilegal ini banyak Iya, kok. iya. Karena online ya. Jadi Betul, artinya betul. akses orang untuk yang sebelumnya terbatas sekarang lebih belum- termudahkan, lebih cepat. dimudahkan. Iya, betul, Sehingga betul, Pak Eka. banyak orang yang awam juga gitu Betul, kan, betul. ambil utang online terus habis itu dikejar Iya. debitor sampai ada yang stres bunuh diri kan Mas Iya, gitu. iya, Gitu. betul. Jadi nah itu yang perlu kita edukasi, Betul, betul. termasuk misalkan KPR perlu nggak gitu kan. Ada kemarin saya lihat di medsos itu bagus juga. Dan saya pikir setuju juga sih. Dan kalau kita belum mampu beli rumah, mungkin ada solusi lain, kita sewa dulu gitu ya, kontrak dulu, nggak usah memaksakan diri untuk KPR, karena KPR ini kan liability kan. Liability. Ya kan, kalau misalkan dia pekerjaannya yang belum pasti Betul. income-nya, mending dia jadi kontraktor nggak apa-apa, kontrak dulu, ditabung, satu saat bisa beli tanah dulu, nyicil. Kadang-kadang udah banyak yang jual kaflingan misalkan ya. Betul. Nanti kayak orang kuno lah, orang kuno kan beli tanah, habis itu beli batu batanya, beli Batu-batunya. batu kalinya gitu ya, dicicil lama-lama jadi rumah juga. Betul, Pak. Tanpa beban gitu kan. Kalau kita pakai hutang bank kan juga kita harus bayar lebih kan, berapa persennya itu kan, Persis. itu biayanya.
Nah itu Mas nanti. Jadi Kalau kalau insaf, jadi insaf ini kapan hari saya sempat sih pengen ngajak kerjasama komunitasnya TDA, komunitasnya Mas Pak Rendra. Bukan, Mas Mas Doni Malang Suder. Oh ya Mak, ya bareng sama teman saya juga Rendra yang perumahan Islami. Ya, tapi Perumahan Primalen. Primalen, ya. Bareng Pak Doni juga. Cuma waktu itu karena pandemi jadi belum sempat saya follow up lagi. Nah, rencananya mungkin di situ kan orang-orang yang suka edukasi ya, orang yang suka belajar, terus banyak pengusaha UKM dan sebagainya. Saya sih volunteer, artinya kita kerja sosial ini nggak perlu dibayar. Kapan ada pertemuan kita sharing apa yang saya bisa sharing tentang dunia perencanaan keuangan ya. Jadi lebih ke tadi edukasi Mas gitu. Nanti misalnya Mas masuk Kalau dari sisi berjangka, nanti ada yang lain mungkin dari sisi sekuritas, saham, sehingga kita praktisi-praktisi ini tadi ya ini jadi semacam legacy kita lah ya. Iya. Ya tidak sekedar kita cari profit aja nih, ada sisi sosialnya untuk mengedukasi masyarakat. Nah, mungkin gandeng mereka karena mereka kan orangnya juga aktif ya berorganisasi. Betul. Ya kita tinggal kapan mereka ada kegiatan kita masuk, itu Mas. Betul. Gitu. Dan ini ya saya pengen nanti bikin media sosialnya ya mungkin seperti ini, nanti ada podcastnya untuk edukasi masyarakat. Gitu. Saya juga tadinya mengundang Pak Rendra juga nih. Oh gitu. Ya memang apalagi di bisnis kayak kita ini kami high risk, jadi otomatis edukasi harus penting. Harus Mas, harus. Jadi karena kan banyak ibaratnya ya kalau yang main berjangka harus yang risk taker ya. Risk taker. Bukan kalau yang konservatif nggak bisa, moderat juga nggak bisa. Sebenarnya begitu. Kalau dia udah risk taker udah tahu resikonya nggak akan komplain kalau loss gitu kan, udah tahu. Kita punya nasabah 10 tahun Pak. Ada teman di cabang Surabaya, nasabahnya dari tahun 2003, 2002 sampai hari ini masih. Oke. Ya karena risk taker. Iya risk taker. Dan dia sendiri yang melakukan. Betul. Itu lebih enak Mas gitu. Jadi artinya nggak bakal dikomplain kan. Banyak kayak dulu yang kasus-kasus yang toko sebelahnya Mas gitu kan. Nah itu kan jadi orang yang konservatif dan ngerti apa-apa dijanjikan yang manisnya aja kan. Akhirnya sampai ada demo dan sebagainya. Nah ini yang masalah di edukasi dan juga mungkin juga kita nantinya sama pendidikan Pak Eka. Iya, sama kita mungkin perlu mengedukasi sales kita ya, artinya tenaga pemasar semua produk keuangan. Kan kita tahu kan selalu ada oknum ya, anak-anak yang kadang ya pengen instan, pengen cepet, tapi mungkin secara moralitas masih belum seperti kita. Ya akhirnya kan mengecewakan. Terus kemudian ada komplain, akhirnya kan digebiah uyah. Akhirnya semua forex gitu, semua asuransi gitu jelek tuh. Padahal kan segelintir oknum. Banyak yang kerjanya benar, banyak yang kerja baik-baik. Nah itu Mas. Jadi di satu sisi yang praktisi pemasaran industri keuangan ini kita perlu edukasi juga untuk kerja yang benar, nggak kerja yang berkah lah, kerja yang berkah ya kan. Untuk menghasilkan nggak harus berbohong. Nah betul, kerja profesional jujur ya kan, apa adanya, sehingga nasabah tahu ya risknya, benefitnya, betul. Nah, dia mau ikut ayo Pak gitu. Saya perlu jujur sedikit Pak Eka ya, sedikit. Ada saya zaman masih marketing Pak Eka. 2004 ada di sini salah satu orang besar kepala ownernya universitas di Malang. Itu jadi nasabah saya Pak Eka. Loss Pak Eka. Ini saya bicarain terjelek ya. Ada loss Pak. Uang sisa loss itu dikasih ke saya Pak Eka. Dikasih cuma-cuma. Demi Tuhan Pak Eka. Dikasih cuma-cuma ke saya. Ya karena merasa oh ya udah ya, masih Imam panggil saya. Berarti saya nggak cocok, nggak jodoh di bisnis ini. Yaudah sisanya buat Mas. Ya dari karena saya merasa itu saya selalu cerita karena dari awal kita udah jujur. Betul. Kita jujur, kita ngomong, bukan berarti kita ngomong kita menakut-nakuti bahwa bisnisnya ada rugi. Tapi setidaknya kita terbuka. Resikonya apa, gimana benefitnya apa. Dan setelah itu niat saya turunkan pada pembicaraan di awal dan pada saat proses melakukan transaksi selalu saya kontak nasabah. Betul. Jadi kan ada sebenarnya dulu ya Pak Eka,
sebenarnya amanat undang-undang ini sebenarnya sampai detik ini adalah harus nasabah sendiri melakukan transaksi. Betul. Bukan kita. Tapi kadang-kadang ada tipe nasabah yang kan pasrah, Iya. Yang pasrah. Nah, kebetulan saya dapat yang pasrah. Sepasrah-pasrahnya tetap konfirmasi izin untuk melakukan eksekusi harga dari beliau. Itu yang akhirnya ya sudah berarti dan perjalanan sampai hari ini sama dengan semua nasabah dengan saya baik kan. Kita berawal dengan baik, akhirnya juga dengan baik. Iya. Itu yang kadang-kadang saya melihat masih banyak anak-anak muda yang belum ke sana gitu. Mungkin gitu, mungkin di bisnis baik ya. Betul. Jadi makanya kita edukasi selain konsumennya gitu, edukasi masyarakat ya kan. Ya kita lah tenaga kita. pemasar yang keuangan ini mungkin perlu edukasi juga supaya ya contoh lah. Sekarang kan kita banyak contoh yang investasi bodong tadi. Kita prihatinnya banyak staf perbankan katakanlah yang terlibat nawarin juga. Betul. Ya kan? Karena tergiur iming-iming komisi. Padahal kalau saya kadang pikir harusnya seorang bankers ngerti dong resikonya gitu kan. Iya. Ya, benar. Betul kan? Tapi ternyata malah dia yang jadi marketingnya gitu. Bankers. Kalau pohon mas itu ada satu kampus loh Pak. Profesor. Iya. Ada pejabat juga gitu loh. Itu makanya Mas, jadi sebenarnya kalau kita pikir yang tadi kalau nanti Mas kita bisa kembangkan ya sama-sama karena saya nggak bisa sendiri juga. Kalau itu juga sudah moral hazard ya Pak ya? Iya, kayak gitu udah. Jadi makanya kita ya, jadi belum tentu orang pinter secara akademik, pinter juga secara finansial. Oh, I see. Betul kan? Dia pinter akademik kan, profesor loh ya. Yes. Tapi tentang resiko finansial dia nggak ini kan tergiur dengan tadi return yang fantastis dan sebagainya. Tidak akhirnya rasionalnya kan nggak masuk. Logiknya nggak main. Gitu. Kalau bukan kita kan moral juga. Bisa mungkin faktor moral juga, tapi mungkin ya tadilah keserakahannya. Keserakahan untuk dia mau kaya secepatnya, dapat uang yang lebih banyak lagi tanpa berpikir secara logis. Karena kalau sudah bicara serakah berarti hilang semua yang titel pendidikan kita. Betul. Nah, dan mungkin tadi tidak mendapatkan edukasi finansial. Bahwasanya ya mau high return ya pasti high risk gitu loh. Ya mungkin kalau dia udah tahu high risk berarti kan ada peluang ini resiko ke misalkan reputasi dia nantinya kan. Kalau dia seorang profesor, rektor, wah ini gimana? Saya bangun sekian puluh tahun untuk jadi profesor nggak gampang gitu kan. Itu hanya dalam waktu berapa tahun hancur. Seperti kasus robot trading ini kan kalau nggak salah di daerah Jawa Tengah itu ada sampai bupatinya gitu kan, menyarankan anggotanya untuk ikut di situ. Nah itu kan karir politiknya hancur dia akhirnya, gitu kan, karena ketidaktahuan dia. Gitu. Pintar di sisi yang lain, tapi dari sana pintar politiknya, tapi smart finansialnya. Iya, nah itulah Mas. Jadi gerakan insaf itu semoga nanti kalau kita mau kembangkan sama-sama, ini akan menjadi ya semoga jadi amal jariah kita lah ya. Artinya kita, toh kita ilmu nggak dibawa mati ya. Kalau bisa bermanfaat untuk orang lain, itu kan lebih baik gitu kan. Jadi jariah kita waktu nanti kita udah mati gitu. Amal yang tidak pernah mati adalah ilmu yang bermanfaat. Amal jariah dan anak yang dua anak yang soleh. Betul. Ya, semoga lah nanti Indonesia lebih baik. Amin. Saya terima kasih loh Pak Eka. Ini waktunya udah lumayan nih. Mungkin ada tadi sudah kita nemu nih caption, tapi bisa ada lagi mungkin apa yang bisa untuk kami Victorian, teman-teman Victorian, karena kami anggap Pak Eka ini salah satu Victorian di Indonesia. Jadi kalau tadi kembali memang kita harus, kalau kita terjun ke sesuatu pekerjaan atau bisnis, itu why-nya apa sih yang menjadi alasan kuat kita ya, motif kita itu benar-benar harus powerful. Kalau saya why dulu kan saya the power of kepepet ya, dari anak yatim, pengen istilahnya kalau mungkin saya dulu nggak bisa hasilkan uang ya kuliahnya nggak sampai selesai mungkin bisa jadi kan. Jadi tidak ada pilihan. Nah mungkin teman-teman di Victorian atau siapapun yang melihat YouTube channel ini, kalau Anda lagi dalam satu pekerjaan atau bisnis, temukan what's your why. Apa sih alasan Anda menekuni pekerjaan itu atau bisnis itu, ya. Nah,
kemudian itu jadikan passion Anda. Kalau Anda sudah cocok di bidang itu, jadikan passion, cintai pekerjaan itu ya. Karena kalau kita udah mencintai pekerjaan itu ya, kita nggak akan merasa lelah, kita nggak akan merasa sulit. Kalau setiap ada tantangan atau ujian, ya itu menjadi challenge buat kita untuk naik level lebih tinggi lagi kan, gitu. Belajar lagi. Ya. Dan tadi jangan lupa belajar karena terus kan selama kita masih hidup ya harus terus belajar, baca buku. Sekarang banyak YouTube channel pembelajaran ya, dengerin hal-hal yang positif ya, supaya kita selalu punya istilahnya ya vibe yang positif terus. Gitu. Fokus, kemudian fokus juga, betul. Fokus, believe it. Iya, fokus, believe, dan kemudian jadi KNII% ya. Jadi constant and never ending improvement individual, manusia pembelajar. Terus belajar sampai mati baru berhenti belajar. Akan sia-sia walaupun fokus, walaupun fokus, walaupun believe, tapi nggak pernah mau update ilmu, nggak mau belajar, ya lama-lama akan tertinggal. Pasti. Kayak Nokia ya, Pak? Betul, ya. Ya, jadi Nokia bukan perusahaan kecil kan, besar. Sudah fokus di industri handphone. Betul. Tapi dia berhenti belajar. Upgrade-nya kurang. Iya, kalah sama iPhone jadinya, kalah sama barang Cina kan, gitu, yang luar biasa. Jadi belajar. Jadi makanya salah satu yang saya dapat juga dari kalau kita di asuransi kan terus banyak di training ya. Yes. Jadi bisa dibilang ya buat teman-teman kalau misalkan mau belajar bisnis atau ya seperti Mas Imam juga pertama sebelum di Forex kan di asuransi ya. Betul. Kita di asuransi itu dapat banyak ilmu. Betul. Karena kita dilatih terus, di training terus, macam-macam, mulai ilmu keuangan, mulai ilmu leadership, mulai ilmu motivasi diri, sampai NLP pun. Betul. Ya semuanya. Jadi kita dapat semua di sini. Saya belajar dari Pak Eko. Ya. Saya belajar dari Pak Eko. Jadi saya bersyukur dan itu ada di industri asuransi. Ya. Jadi makanya kalau dan teman-teman mau belajar ya ayo monggo silakan hubungi saya nanti ya. Belajar dari saya. Karena pasti bermanfaat untuk apapun nantinya, ya, teman-teman mau bisnis lain dan sebagainya. Karena ya tadi misalkan slogan KNII% itu saya dapat dari salah satu training yang bagus. Saya ikut training ABC, Colonel Easy, Awareness Before Change. Jadi di situ dikatakan kalau kita mau sukses harus menjadi constant and never ending improvement individual. Jadi seorang yang terus belajar secara konsisten. Seorang yang terus belajar secara konsisten. Jadi tidak pernah berhenti belajar. Karena pada saat kita berhenti belajar, disitulah kita berhenti bertumbuh. Ya, karena ilmunya udah segitu aja. Padahal yang lainnya sekarang, apalagi kita lihat generasi milenial kan banyak ya hal-hal baru. Ya kayak misalkan sosial media, TikTok, YouTube dan sebagainya. Mereka bisa loh menghasilkan uang dari TikTok, dari YouTube dan sebagainya. Itu secara personal, secara leadership, together we achieve. Ya, together we achieve more. Secara organisasi ya, together. Jadi kalau kita mau sukses, tadi kita mau jalan lebih jauh ya, kita harus kerja tim dan kerja tim. Ya, dan personal. Jangan egosentris ya. Jadi kita saling membutuhkan ya satu sama lain. Setiap orang punya kelebihan. Ya, jadi kita nggak boleh sombong gitu ya. Wah, aku bisa sendiri gitu ya. Tapi pasti setiap orang hanya terbatas ya, kita waktunya berapa sih cuma gitu ya. Knowledge kita juga terbatas. Nah, tapi kalau kita bergabung rame-rame, setiap orang punya kelebihan, digabung jadi satu akan menjadi powerful gitu. Nah, ini yang saya tanamkan di tim saya untuk yuk kita kerja bareng, saling menyemangati. Karena kadang ada satu orang yang lagi loyo, sadar semangat. Kalau dia sendiri terus ya loyo terus, bablas nanti. Kita sebut muntabeh, mundur tanpa berita. Ya, tapi kalau dia bergabung dalam tim, ya ada semangat baru lagi, bangkit lagi. Iya, siap. Kalau boleh tahu terakhir kantornya di mana Pak Eka? Saya di Dewan Daru sekarang, di Jalan Dewan Daru nomor 81. Dewan Daru. Nomor Jalan Daru, tapi saya sini, belakang nih, Cengkeh. Oh ya, siap. Cengkeh itu nanti ada. Bukannya dulu di sini Pak Eka? Dulu Es Parman ya. Ya Es Parman masih, cuma dia lebih ke untuk
training center aja. Oke. Sekarang produk unggulan banyak Unitlink atau apa Pak Eka? Unitlink masih ada, Unitlink, kemudian untuk Premier Hospital and Surgical, ya. Kemudian ada untuk critical illness yang tradisional. Best sellernya masih yang sekarang untuk hospital ya, Premier Hospital. Apa itu, kayak gimana? Jadi dia kartu sakti, dimana kalau nasabah itu ke rumah sakit itu dapat cover yang on bill sesuai kwitansi. Jadi kalau dulu kan ada plafon-plafon, sekarang di plafon pokoknya setahun 4 miliar misalkan paling minim untuk rumah sakit Indonesia ya. Jadi kalau nasabah habis misalkan 1 miliar pun AIA bayarin full. Sehingga ini membuat kita tenang. Berarti preminya berapa nih? Premi terjangkau murah. Jadi kalau masih muda umur 30 ke bawah itu sekitar 1 jutaan per bulan. Satu orang ya? Satu orang. Untuk cover satu orang? Satu orang. Kalau kepala kayak Bunda BPJS kepala keluarga enggak ya? Untuk anak-anaknya enggak? Kita satu orang per orang. Tapi dia sudah dapat cover 4 miliar. Untuk perusahaan? Untuk perusahaan, kalau untuk perusahaan kita ada lagi yang untuk corporate. Oh beda ya? Nah, beda. Kalau corporate kan hitungannya kan satu kepala, satu nama untuk anak dan bisa gitu untuk kan? family juga bisa. Family. Bisa. Kalau dia mau paket karyawan plus spouse pasangan plus anak 1 plus anak 2 sampai anak 3 bisa. Gitu. Tapi preminya tentu nambah. Iya pasti. Kartu sakti tadi berapa tadi? Kalau umur 30? Kalau umur 30 sekitar 1 jutaan loh. 1 juta per bulan. Umur kalau 40 kayak saya kemarin 40-an tuh sekitar 1,5 juta per bulan. Itu sudah kita dapat cover yang besar. Ada limit booster juga. Kalau sampai limit kita yang 4M ini habis, masih bisa klaim limit booster 11 miliar. Jadi sudah tenang lah kita gitu loh. Boleh nih, ini maksudnya. Karena apalagi kalau buat trader ya, trader itu saya melihat banyak trader sukses yang saya nggak lama nggak ikut Pak Eka, jadi saya pakai yang benderanya beda nih Pak Eka. Oh gitu, nanti harus ganti AIA nanti ya. Ya, jadi nanti cek plafonnya berapa gitu ya, nanti kita compare gitu ya. Nah, jadi saya menyimak banyak trader saham, mungkin juga yang forex, mereka mengatakan sebelum kita trading, pertama kita harus punya asuransi, khususnya asuransi kesehatan. Oh iya. Karena itu pada saat misalkan ada apa-apa, nggak perlu ngambil dari dana kita yang lagi trading gitu kan. Gitu. Saya dulu sebagai marketing ketemu nasabah aja ketika saya di asuransi, bagus. Tanpa kita malah itu karena bagi saya itu kebutuhan. Harus punya, harus punya nasabah gitu. Asuransi. Jadi ini bagus nih. Ayo yang umur 30 1 juta loh. Masih muda. Benar itu. Karena ikut asuransi itu pada saat muda dan pada saat sehat. Kalau begitu sudah sakit nggak bisa. Jadi saya kemarin ada proses pemilik usaha cuci mobil tuh yang cengkeh yang lagi rame, tapi karena masih overweight, kemudian ada gula gitu ya, jadi belum bisa diproses. Jadi kalau udah kesehatan tuh harus benar-benar sehat kita. Saya ya terakhir kemarin 3 hari di VIP Persada, habis 15, tapi lumayan, alhamdulillah klaimnya cover, alhamdulillah. Ya itu tenang kan, jadi kita nggak worry masalah, karena biaya rumah sakit itu mahal, itu 3 hari 15 juta kan, berarti kan ngalah-ngalahi suite Hotel Santika loh. Hotel Santika suite itu cuma paling 2 juta ya kan. Kita enak tidurnya, di sana 5 juta. Kemarin yang kunjung di saya itu kan lihatnya ruangan saya itu 15 juta loh 3 hari. 3 hari gitu, benar. Ya. Dan itu inflasi akan terus naik lagi. Depan inflasi kesehatan kan lebih tinggi daripada inflasi sembako. Gitu. Jadi bisa jadi berapa tahun lagi sehari bisa 10 juta sehari. Nah, kalau kita nggak punya asuransi kan habis tabungan kita nantinya buat bayar rumah sakit aja. Gitu. Nah, itulah yang perlu kita edukasi ke masyarakat. Banyak kadang orang nabung dari muda sampai umur pensiun, umur 50, 60 terkumpul di 1M, nggak punya asuransi karena tadi tidak teredukasi dengan baik, jedrer kena kanker, setor dari rumah sakit 1M. Jadi semua tabungannya dia kerja keras buat bayar rumah sakit. Mereka nggak ada kerja sama MOU dengan kampus? Saya belum. Saya bantu Pak Eka. Boleh nanti. Ya. Tapi ada bisnisnya Pak Eka. Oh gitu ya. Boleh.
Enggak maksudnya. Boleh Mas. Di konteks asuransi Iya, maksudnya. iya. Kalau dengan kampus kita free semua. Saya selama ini sama kampus ngajarnya free. Oke. Seminggu berapa kali ngajar di kampus? Kan sekarang bukan saya lagi yang ngajar. Oh, gitu. Ada tim saya. Anak-anak. Kita jadi dan di beberapa kampus sudah jadi kurikulum. Oke. Salah satunya kayak di mata kuliah kalau di Macung itu mata kuliah manajer portofolio. Oke. Nah, di situ di dalamnya ada materi satu semester itu 3 bulan materi tentang bisnis kita, yang 3 bulan materi tentang pasar modal. Oke. Nah, kalau nanti ada asuransi saya bisa masukin. Oke, Saya boleh, ngomong boleh. ke pihak rektor. Boleh. Jadi digabungin, jadi Iya, biar Mas. mahasiswa belajar. Iya, belajar. Memang di situ juga dari dulu sih saya pengen ya bisa edukasi. Jadi itu kan kerja sosial kan. Efeknya, tapi jangan panjang efek loh Pak. Efek ya. Efek Pak. Apalagi asuransi. Iya. Efek Pak. Lebih kena. Betul. Lebih kena. Ya wes nanti minta bantuannya ya. Kan linknya udah banyak ini. Ada berapa kampus yang kerja sama? Hampir semua kampus dengan kita. Wih, lebar. Itulah kenapa saya bilang bedanya kita dengan yang sebelah itu. Kita konsen edukasi pasti. Kita bukan hanya cuap-cuap, dibuktikan dari 2006 saya bergabung di Bendera sini. Salah satu saya bergabung di Bendera sini gara-gara ya karena sudah kerjasama dengan kampus. Oke. Sudah kerjasama dengan kampus. MOU resmi. Kita memberikan mengajar, mereka memberikan mahasiswa dan tempat untuk kita mengajar. Malah kita bantu free untuk self develop. Saya belajar dari Pak Eka. Iya. Itu mereka yang magang di kantor saya. Saya bukan hanya memberikan mereka tentang materi tentang bisnis ini, tapi saya juga memberikan motivasi hidup. Iya. Jadi self developnya mereka kita bangun. Betul. Kita. Bagus Mas ya. Legacy. Ini salah satu manfaat silaturahmi ya. Amin. Jadi Amin. akhirnya selama ini saya berpikir gimana caranya kerjasama dengan kampus. Ternyata Mas sudah kerjasama duluan, ya udah tinggal masukkan asuransinya. Ya. ABM Pak tapi sekarang masih di Australia Pak yang pegang ABM saudaranya Bu Nevi sama-sama sekolah finansial. Kemudian di Rektor Macung, Binus ya. Sudah MOU sama kita. Oke. Ada anak magang bisnis di bawah. Oke. Digital malah. Promo gratis kita. Betul. Ayo Pak Eka, saya bantu. Sip, thank you Mas. Siap. Ya. Terima kasih Pak Eka waktunya. Sama-sama, thank you Mas Iwan. Gak kerasa ini, kita ngobrolnya jadi 1 jam. Jangan. Mentor saya sekali lagi ini mentor saya teman-teman Victorian. Terima kasih Pak Eka. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Oke, sampai ketemu. Ya, sampai jumpa ketemu lagi ya teman-teman Victorian.